Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho mendapatkan bonus skill baru setelah menjalin rekan dengan Esil. Setelah itu, Suho mendapatkan informasi tentang keterlibatan Lee Min Sung yang membuat Stardust. Suho lalu mendapatkan dukungan Jinho agar bisa masuk ke dalam dungeon. Setelah mendapatkan dukungan dari Jinho, Suho memulai raid pertamanya. Di sana Suho memakai masker dari bayangan untuk menutupi identitasnya. Di depan gate Suho bertemu dengan Hunter yang kondisinya terluka. Suho dalam hatinya bilang, ini adalah anggota strike squad yang paman pekerjakan. Kerja bagus, menemukan orang hanya untuk memenuhi jumlah orangnya. Seseorang bertanya, apa benar kami hanya memenuhi jumlah orang dan tidak benar-benar masuk ke dalam gate dan kami dapat 4 juta won dan kau akan masuk sendirian? Aku tidak tahu seberapa percaya dirinya kau pada kemampuanmu, tapi kau ceroboh menganggap gate seperti itu. Jika situasinya jadi terlalu sulit, bahkan dalam kondisiku ini, mungkin aku bisa sedikit membantu. Suho hanya tersenyum. Terima kasih. Jika diperlukan maka aku akan mengandalkanmu. Suho kemudian masuk ke dalam dungeon itu sendirian. Sejenak ia berpikir, ayahku selalu menanggung beban berat sendirian dan dia masih hidup seperti itu. Esil Grey keluarlah. Mereka berdua keluar dari dalam bayangan. Itu alasan aku bisa merasakan kehangatan yang tersembunyi di balik sistem. Suho memakai gauntlet Vulkan. Aku tidak mau jika ayah tetap menanggung semuanya sendirian untuk selamanya. Kini Suho dan yang lainnya berhadapan dengan monster golem. Suho berkata, ayo mulai naik level. Malam harinya Min Sung diantar supirnya menuju suatu tempat. Min Sung berkata, tetap dekat denganku. Baiklah wakil ketua. Dalam hatinya Min Sung bilang, sudah 3 bulan sejak aku terakhir melihatnya. Di dalam Min Sung bertemu dengan seorang bapak. Bapak itu bilang, kau orang yang kulihat di berita, bukankah kau wakil ketua Reaper Guild? Min Sung tersenyum, terima kasih karena telah mengenalku, semoga harimu menyenangkan. Bapak itu tersenyum, aku akan mendukungmu wahai pahlawan dunia Hunter. Dalam hatinya Min Sung bilang, jaga image sangatlah penting. Benar, tatapan penuh kekaguman, itulah semestinya orang-orang melihatku. Terlahir dari putra dari wakil direktur Yojin Construction, debut di dunia hiburan saat masih muda, dan berhasil mendominasi dunia iklan sampai dijuluki Pangeran Asia di dunia hiburan. Setelah Great Catalysm, aku bangkit menjadi Hunter Rank A. Aku kira hidupku akan terus berada di atas tanpa hambatan. Waktu itu supir Min Sung bilang, aku awaken sebagai Hunter Rank S. Karena aku sudah semakin tua, kurasa menjadi Hunter akan lebih menguntungkan. Jadi aku akan berhenti menjadi supirmu. Bukankah kau juga seorang Rank A? Asosiasi Hunter menyarankanku untuk membentuk sebuah guild. Apa kau ingin bergabung denganku? Mulai hari itu dunia terasa seperti berbalik. Struktur piramid dijungkir balikan dalam sekejap saat Great Catalysm. Sistem yang rusak itu perlu dikembalikan, bahkan jika aku bergabung dengan para demon. Min Sung terlihat menuju suatu ruangan. Di hadapannya banyak orang yang mengawasi. Min Sung melewatinya dengan tenang. Hapus tatapan itu sebelum aku merobek mulut kalian. Di mana tuan kalian? Sang pemilik gedung ini sudah datang. Kenapa tidak menyapa aku? Di sana Min Sung bertemu dengan sang apostoli Itarim. Min Sung heran, menjadi anak-anak, warna rambut dan tatapan mata yang kosong itu. Apa kau seorang alien? Min Sung mendekatinya. Dulu kau masih seorang bayi, tapi sekarang kau sudah beranjak dewasa. Sepertinya magic powermu juga sudah bertambah. Pertumbuhanmu masih sesuai rencana, bukan?
Anak itu berkata, "Seperti yang kubilang waktu itu, ini bukan pertumbuhan. Aku hanya merebut kembali kekuatanku. Ini hanya karena masalah dari perjalanan dimensi. Kekuatan yang masif membagi kekuatan dan kepribadianku dan mengirimnya sebagai fragmen ke dunia ini. Fragmen pertama yang tiba adalah yang paling lemah dari diriku, yaitu sebagai bayi. Fragmen kedua tiba setelahnya, yaitu apa yang kau lihat dari diriku yang sekarang. Aku masih memiliki ingatan, tapi kepribadian yang kau kenal sudah sedikit berubah." Minsung menjawab, "Kepribadianmu tidak terlalu penting. Kau masih ingat janji kita bukan? Kekayaan, ketenaran, dan kematian Reng S. Lim Taegyu." Anak itu menjawab, "Aku mengerti. Bukankah aku sudah bilang jangan menggangguku kecuali ada hal yang khusus?" Minsung menjawab, "Apa aku tidak boleh memasuki rumahku sendiri? Sekarang ada masalah dengan produksi Stardust-nya. Baru-baru ini Hyena Guild dan pabrik di stasiun Seoul telah hancur. Aku datang untuk melihat apakah ada Stardust tambahan di sini. Mereka bilang ada hunter yang memakai topeng hitam membunuh semua Hyena Guild." Anak itu bertanya, "Bukankah kau yang membangun sistem distribusi Stardust itu dengan meniru metode produksi kami? Kau juga bilang kalau sistemnya tidak bisa dijebol." Minsung berkata, "Apa kau tidak bisa menyelesaikan apa-apa, bocah? Apa ini kesalahan diriku yang sebelumnya percaya dengan ucapanmu? Dasar alien!" Minsung mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan. Minsung dengan cepat menodongkan pisaunya pada anak itu. Minsung berkata, "Aku tidak seperti para boneka budak yang pikirannya kau cuci. Aku bisa membunuhmu sebelum seluruh kekuatanmu pulih." Anak itu tidak sedikit pun takut. Ia menjawab, "Manusia memberikan peringkat kepada mereka berdasarkan magic power. Dan tampaknya mereka mengira kalau itu saja penanda kekuatan. Sungguh primitif." Dengan satu perintah, orang-orang di gedung itu mulai terpengaruh. Si kakek yang di bawah dikendalikan. Sorot matanya berubah. Simbol Itari muncul di atas kepalanya. Tak hanya si kakek, tapi semua orang di gedung itu bisa dikendalikan. Minsung sontak ketakutan. Magic muncul dari berbagai arah. Mustahil orang ini melakukannya. Apa dia mencuci otak semua orang di bangunan ini? Anak itu berkata, "Dirimu yang sebelumnya menentukan kalau kau membutuhkanku untuk bertahan. Sekarang setelah kau memiliki kekuatan untuk bertahan, hubungan kita bisa berubah berdasarkan kegunaanmu." Di sana orang-orang yang dikendalikan siap menyerang Minsung. Minsung panik, ia langsung berlaga. "Ini hanya bercanda, jangan terlalu serius. Aku hanya menguji potensi untuk melihat apakah kau benar-benar bisa mengalahkan Reng S." Anak itu menjawab, "Karena kau masih berguna, aku akan membiarkanmu hidup." Orang-orang di sana kemudian sadar kembali. Kemudian Minsung diberikan sebuah kristal. Anak itu berkata, "Itu adalah awakening stimulan yang terkondensasi mencapai 100 kali lipat dari potensi Stardust. Jika diencerkan, benda itu bisa memproduksi Stardust dalam jumlah yang besar, berbeda dengan Stardust yang hanya bisa digunakan oleh low rank. Benda itu jika dikonsumsi akan bekerja pada orang sepertimu yang seorang rank A. Apa mau coba?" Minsung menjawab, "Tidak." Dalam hatinya Minsung berpikir, "Aku tidak akan mencoba sesuatu yang aku tidak tahu. Sekarang aku mungkin telah melepaskan monster mengerikan di dunia. Tapi selama aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, tidak jadi masalah." Minsung kemudian pergi. "Baiklah, pastikan saja kau masih menepati janjimu." Setelah Minsung pergi, sang apostoli merasakan sesuatu. "Aku bisa merasakannya. Fragmen lainnya akan datang. Begitu fragmen of power selanjutnya menyatu, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Ketika waktunya tiba, invasi sebenarnya akan dimulai." Di sisi lain, Suho masuk ke dalam sebuah dungeon. Kini Suho berhadapan dengan monster ular yang dulu juga pernah dilawan oleh Jinwoo.
Di sana Gray dan Esil mulai kewalahan. Suho dengan cepat melompat dan langsung memegang tubuh ular tersebut. Suho teriak sambil terus meningkatkan cengkramannya. Hingga pada akhirnya Suho berhasil mematahkan ular tersebut. Beberapa waktu kemudian, party hunter yang menunggu Suho mulai heran. Apa tidak bahaya? Hanya menunggu sampai orang itu keluar dari gate demi 4 juta won. Satu-satunya syarat yaitu tetap diam dengan apa yang kita lihat dan dengar. Aku masih tidak mengerti kenapa mereka membayar sebanyak itu untuk hal yang sangat mudah. Seorang bapak hunter menjawab, ini keempat kalinya dan uangnya selalu datang tanpa ada kendala. Kalau begitu kau berhenti saja. Wanita itu tidak mau, tunggu dulu. Dalam hatinya si bapak juga heran, benar. Ini memang aneh, orang itu menyelesaikan gate tanpa membawa satupun penambang atau porter. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari gate? Dan awalnya dia hanya masuk ke dungeon rank D, tapi sekarang dia pindah ke dungeon rank C. Sebenarnya apa yang dia lakukan di dalam sana sendirian? Situasi di dalam dungeon, para goblin terlihat menambang kristal diawasi Beru. Esil bilang, ternyata mengangkut barang membutuhkan lebih banyak skill dibandingkan yang kuduga. Ngomong-ngomong, mana kecil dia menghadapi bos rank C sendirian. Aku penasaran apakah dia akan baik-baik saja. Suho dengan pergerakannya terus menghindari serangan. Di sana ia melawan monster laba-laba raksasa. Terlihat Suho kini mendapatkan dagger rasa kafeng yang dulu juga didapatkan Jinwoo, Storm Slash. Suho memberi tebasan meluas ke tubuh monster. Efek paralisis terpicu. Resisten sasaran terlalu tinggi, efek telah dibatalkan. Suho heran, monster ini bahkan bisa menahannya. Padahal aku mau menguji efek paralisis dari dagger yang aku dapatkan waktu itu. Rakasa Feng, belati yang terbuat dari rakasa, menyebabkan efek paralisis dan bleeding saat menyerang. Sasaran yang diserang memiliki kesempatan tidak bisa bergerak. Sasaran diserang kehilangan 1 health per detik. Suho berpikir kalau soal membunuh serangga, ia melemparkan daggernya. Suho melompat dan siap memberi pukulan. Hantaman keras mendarat di kepala monster. Tangan kosong itu yang terbaik. Kemudian dengan rule authority Suho mengendalikan Rakasa Peng untuk memberi tebasan bertubi-tubi. Sekarang aku sudah cukup kuat untuk mengurus bos rank C sendirian. Lain kali aku akan masuk ke dalam gate rank B. Laba-laba itu mengeluarkan jaring. Suho langsung berlari. Aku juga mulai terbiasa menggunakan rule authority dalam pertarungan. Bukan hanya levelku saja yang naik. Aku bisa lebih baik dalam pertarungan dibandingkan sebelumnya. Suho kemudian menyadari sesuatu. Tunggu, kalau dipikir-pikir, skill rule authority ini aku hanya menggunakannya untuk memindahkan barang-barang di sekitar. Bagaimana jika aku menggunakan ini dalam seranganku? Suho kembali melompat. Ia mengepalkan tangan dan menggunakan rule authority ke dalam pukulannya. Hantaman dahsyat mendarat di tubuh monster hingga membuat monster itu tak berdaya lagi. Anda telah mengalahkan Giant Aranchi. Level Anda telah meningkat. Level skill rule authority telah meningkat level 2. Anda bisa mempengaruhi objek tanpa menyentuh mereka. Kelelahan terakumulasi berdasarkan penggunaan. Kelelahan 83. Suho langsung lemas. Menggunakan skill seperti ini membutuhkan banyak konsentrasi dan tenaga. Aku merasa cukup lelah sekarang. Aku tidak bisa menggunakannya secara berturut-turut. Setelah itu Suho kembali ke rombongannya. Bergantung pada caraku menggunakan rule authority, gaya bertarungku bisa menjadi tak terbatas. Esil bertanya, apa Anda mengalahkan bosnya? Benar, aku baru saja menang. Beru bilang, melihat Anda mengatasi sendirian, saya benar-benar terpana. Suho bilang, baiklah Beru, kau bisa langsung memakan mana stone-nya. Beru menjawab, baiklah, aku juga sudah mengumpulkan semua material dari para monster. Suho kemudian membuka shop system. Ia mendapatkan 500 gold. Bagus, menjual barang-barang ini lewat shop sangatlah menyenangkan dan efisien. Beru menyadari sesuatu. Mona kecil,
Sekarang Anda hampir terasa seperti seorang hunter Rengbe. Sung Suho, level 28. Esil juga merasakan hal yang sama. Semakin banyak pertarungan yang aku ikuti, semakin kurasakan juga kekuatan lamaku kembali ke tubuhku. Suho kini bisa melihat level rekannya. Tunggu, yang lebih penting lagi, aku bisa melihat level kalian. Esil Radiru level 19, Gray level 17. Esil heran, tapi aku tidak bisa melihat status window. Suho berpikir, meski aku tidak bisa mengalokasikan poin statusku, itu akan tetap naik seiring dengan kenaikan level rekanku. Untung saja mereka berdua bisa bertambah kuat. Suho bilang, kalau begitu mari kita melakukan beberapa raid lagi agar terus naik level. Esil dan Gray yang mendengar itu langsung lemas. Suho bilang lagi, kalian bisa menundanya dan melakukan daily quest dulu. Di dalam dungeon itu Suho membuka Shadow Dungeon. Anda telah memasuki Shadow Dungeon. Tapi di sana mereka heran karena sebuah gate merah muncul. Esil teriak, kenapa ada gate di dalam Shadow Dungeon? Suho dalam hatinya bilang, panas sekali, apa asalnya dari dalam gate itu? Beru, kenapa bisa terbentuk gate seperti ini? Beru menjawab, aku juga tidak yakin. Notif dari sistem muncul, ada sebuah emergency quest yang muncul, petunjuk quest, sebuah dimensional rip telah terdeteksi, maju melalui gate yang terhubung dan bunuh penyebab rip ini. Kemudian Suho menyadari sesuatu. Esil, Gray, ambil ini. Hotproof robe. Memakai jubah ini akan menghalau sinar matahari secara langsung dan memberi perlindungan terhadap hawa panas. Suho berkata, kebetulan aku ingin raid. Ini kesempatan emas untuk kita. Ayo masuk ke dalam gate ini. Di sebuah padang pasir, Dungeon Field tipe, Mesir, Pyramid Field. Suho dan yang lainnya tiba di sana. Suho bilang, aku sudah menduga ini sejak aku melihat pasir keluar dari gate-nya. Siapa sangka kita akan pergi ke dungeon padang pasir. Beru heran, Mona kecil aku bisa merasakan magic yang kuat dari dalam piramid di depan kita. Mereka mulai menyusuri area. Suho heran, kenapa ada banyak hal yang seharusnya tidak ada di sebuah dungeon seperti mobil-mobil itu? Esil menjawab, jangan bilang kalau kita melintasi dunia lain melalui gate. Suho menjawab, aku juga tidak tahu, tapi selama gate-nya masih ada di Shadow Dungeon, maka kita bisa kembali kapan saja. Aku akan memeriksanya dulu. Suho masuk ke dalam Shadow Dungeon lalu kembali. Mendadak Suho panik, gate-nya menghilang. Bersamaan dengan itu, gate yang dimasuki Suho di bumi juga menghilang. Para hunter yang di sana juga panik. Gate-nya menghilang. Apa itu artinya bos tempat ini sudah dibunuh? Tapi orang itu masih belum keluar. Kita harus segera menghubungi kontak darurat kita. Di dalam dungeon piramid terjadi keributan para hunter. Seseorang bernama Ryosing yang seorang hunter Rengbe dari Asura Guild terlibat cekcok dengan party raid lain. Ini menyebalkan karena kalian tiba-tiba menendang kami dari dungeon ini. Asura Guild tiba di sini duluan dan telah mengklaim dungeon ini. Orang di hadapannya bilang, memangnya itu penting. Ini peringatan terakhir bagi kalian. Mulai sekarang dungeon ini menjadi milik guild kami. Kalau kalian keberatan maka anggap saja kalian mendeklarasikan perang terhadap kami. Rio dalam hatinya bilang, sialan, tidak kusangka dari semua tempat kita akan menghadapi guild scavenger di tempat ini. Seseorang bernama Randolph, hunter rank A dari scavenger, berkata, kekuatan absolut adalah yang terpenting. Semuanya bersiap untuk bertarung. Tapi di tengah situasi, Suho datang. Permisi, kalau boleh tahu kami ada di mana sekarang? Pertarungan terhenti. Siapa kau ini? Suho dalam hatinya bilang, mereka menggunakan bahasa Inggris, jadi sepertinya kita dari negara lain. Untunglah aku pernah belajar bahasa Inggris. Rio bertanya, apa kau juga kemari untuk mengklaim dungeon ini seperti scavenger? Menyebalkan sekali, aku tidak menyangka ada banyak serangga di sini.
Melihat Suho, Randop teringat perkataan seseorang. Ramalan si nenek itu benar. Kehidupan yang terlahir dari kematian akan muncul setelah segelnya terlepas. Dengan kekuatan yang bisa membangkitkan orang mati, dia akan muncul di makamnya. Randop berpikir, sepertinya ramalan itu benar. Setelah ramalan itu, Dungeon Pyramid Build muncul di Mesir. Piramid makam, Firaun dan kematian. Ini cocok sekali. Randop juga teringat perkataan seseorang yang bisa kita duga itu adalah Thomas Andre. Setelah jadwalku selesai, pastikan bahwa kau mendapatkan hak dungeon itu supaya aku bisa ikut trade. Randop menjawab, kalau ada guild lain yang mengganggu maka apa yang harus kita lakukan? Thomas menjawab, selesaikan dengan cara scavenger. Kemudian Randop bertanya pada Suho, apa kau datang kemari untuk mengklaim dungeon ini juga? Kalau iya, anggap ini peringatan dariku, pergilah. Suho baru menyadari sesuatu. Jadi tempat ini dungeon. Kalau begitu aku harus menyelesaikannya agar emergency questnya selesai. Suho menjawab, bagaimana kalau aku menolak? Randop menyiapkan serangan. Kalau begitu kau akan mati. Randop mengeluarkan senjatanya dan langsung menyerang. Sebuah ledakan terjadi. Di sana Suho berhasil menghindar. Suho berkata, kalian yang menyerangku terlebih dahulu. Suho bergerak menyerang balik. Dengan kekuatanku yang sudah bertambah, aku tidak tahu seberapa parah kerusakannya nanti. Tapi kalau aku pukul jirahnya maka seharusnya dia tidak akan mati, bukan? Suho memberi hantaman keras yang membuat Randop kesakitan. Randop bisa menahan itu dan balik memukul Suho. Randop teriak, kenapa kau tidak membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Suho tubuhnya terpental keras ke tembok. Esil dan Grey langsung bergerak. Berani-beraninya kau mengancam Mona kecil. Rio bilang pada anggota partinya, sepertinya kita harus ikut bertempur. Suho sejenak berpikir, jadi kami para hunter benar-benar harus bertarung satu sama lain. Beru, untuk menyelesaikan quest darurat ini, kita harus memenangkan pertarungan ini, bukan? Beru menjawab, sepertinya itu satu-satunya cara. Suho berdiri, orang berarmor yang menyerangku, sudah pasti musuh, bukan? Suho langsung bergerak, ia melompat dan menyerang satu hunter. Satu tendangan keras Suho berikan, tapi hunter itu bisa menahan dan balik menyerang. Suho bisa menangkisnya. Hunter itu bilang, hunter lemah berani melawan scavenger guild. Seharusnya kau mendengarkan yang kuat. Suho dalam hatinya bilang, aku berusaha untuk mengalahkannya, tapi dia tetap bertahan. Sebenarnya seberapa kuat mereka ini? Suho mengepalkan tangannya siap memberi tinju. Cara bertarung dengan rule authority yang baru. Apa aku bisa menggunakannya pada manusia? Bagaimana jika aku tidak sengaja membunuhnya? Suho siap memberi pukulan, tapi kemudian sebuah tebasan pedang mengalahkan hunter di depan Suho. Ternyata itu serangan dari Rio. Suho bilang, terima kasih. Rio menjawab, aku melihat skillmu saat kau menghindari serangan Randop. Tapi momen keraguan yang tadi, apa kau takut untuk membunuh? Bagi seorang hunter, ancaman tidak hanya dari monster, tapi dari manusia yang berbahaya seperti Lizardman atau Rogu Resisten. Kau harus membunuh mereka untuk melindungi dirimu. Mendengar itu Suho sejenak berpikir, kukira sudah waktunya untuk mempertaruhkan nyawa dalam bertarung melawan monster. Tapi ada situasi di mana kau harus membunuh atau dibunuh, atau situasi di mana kau bisa melindungi kecuali membunuh. Di dunia setelah Great Catalysm, situasi ini akan terus muncul. Aku terlalu fokus naik level sampai aku melupakan kalau aku harus melepaskan pola pikir yang dulu. Hingga aku bisa menghadapi Lee Min-sung dalam pertarungan. Rio berkata pada guildnya, ayo maju. Seseorang siap menyerangnya dari belakang.
Di sana Suho langsung bergerak dengan cepat. Suho memberi pukulan keras yang membuat Hunter itu langsung terkapar. Rule Authority level 2. Suho berkata, "Aku tidak akan ragu-ragu lagi." Rendop yang melihat efek serangan Suho dalam hatinya bilang, tanker rank B dalam kondisi kritis hanya dalam satu serangan. Ini menarik. Suho berkata pada Ryo, "Namaku Suho dari Korea, mari membentuk aliansi." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.